Warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini akan dimulai dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini ialah tumbuhan. Jadi kita hanya akan membahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan saja. Seperti yang telah diketahui bahwa minggu kemarin Ibu sudah menugaskan pengamatan perkecambahan. Maka jika minggu kemarin kita sudah belajar praktiknya, nah minggu ini kita belajar mengenai teorinya. Oke, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lalu kita akan masuk ke definisi. Definisi pertumbuhan itu apa? Di sini dituliskan bahwa pertumbuhan ialah pertambahan ukuran dan jumlah sel bersifat kuantitatif. Nah, berarti jika pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif berarti ia dapat diukur. Kuantitatif itu berarti bersifat bilangan, bersifat bisa dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya, itu bisa dihitung. Nah, pertambahan ukuran, jadi ketika tumbuhan itu berkecambah, kemarin kita sudah mempraktikannya melalui perkecambahan kacang hijau. Jadi dia itu tumbuh kan, dari kacang hijau itu tumbuh toge atau kecambah. Nah, ketika dia bertambah tinggi itu disebut dengan pertumbuhan. Kita bisa ukur pertambahan tingginya itu berapa per hari, karena bisa diukur, maka dia itu bersifat kuantitatif. Nah, di sini contohnya ya ialah pertambahan tinggi tumbuhan dan pertambahan lebar. Suka ada yang salah menafsirkan, berarti Ibu pertumbuhan itu ke atas dan perkembangan itu ke samping. Tidak seperti itu ya. Jika di manusia kita mengenal pertumbuhan itu ialah pertambahan tinggi, pertambahan berat badan, kemudian ukuran lingkar kepala, ukuran panjang tangan, kemudian ukuran lingkar leher dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangan di manusia itu kita mengenal perkembangan mental, kesiapan usia, kemudian kematangan pemikiran. Nah, itu disebut dengan perkembangan kan untuk manusia. Untuk di makhluk hidup seperti tumbuhan, pertumbuhan itu sama, pertumbuhan emang agak belibet ya, tapi harus bisa membedakan. Jika saya menyebutkan tumbuhan, berarti saya itu menyebutkan makhluk hidupnya. Jika saya menyebutkan pertumbuhan, berarti saya membicarakan proses pertambahan ukurannya. Ketika tumbuhan mengalami pertumbuhan, maka dia itu berarti bertambah tinggi dan bertambah lebar. Jadi kalau perkembangan berarti yang bagaimana? Untuk perkembangan di makhluk tumbuhan, dia diartikan sebagai proses yang bersifat kualitatif sehingga relatif dan tidak dapat diukur. Seperti halnya perkembangan mental, kesiapan usia dan lain sebagainya, itu tidak dapat diukurkan. Jadi misalnya jika dia itu sudah dewasa secara usia, tetapi secara pemikiran dia itu belum tentu cukup dewasa. Sama halnya dengan tumbuhannya itu sudah berumur tua, dipelak ditanam. Nah, ditanamnya itu sudah lama, misalnya sudah 3 tahun, tetapi secara perkembangan di dalam tubuhnya itu, jaringannya itu tidak matang, dia itu belum dewasa. Nah, berbeda kan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jangan sampai mengartikan bahwa perkembangan tumbuhan itu adalah pertambahan lebar, bukan ya. Jadi perkembangan tumbuhan itu adalah sesuatu proses yang bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur. Nah, contohnya itu adalah perubahan bentuk kecambah menjadi akar. Nah, itu berubah kan, berkembang. Kemudian pertumbuhan organ tumbuhan. Misalnya kita punya biji mangga. Ketika kita tanam, biji mangga itu akan tumbuh jadi batang, kemudian jadi daun, kemudian tumbuhlah bunga. Nah, kemunculan bunga, kemunculan daun, kemudian nanti kemunculan buah, itu disebut dengan perkembangan. Jadi
kesiapan atau kematangan suatu tumbuhan untuk melakukan suatu proses selanjutnya. Proses selanjutnya di sini adalah proses perkembangbiakan. Jadi ketika dia sudah punya daun, dia siap untuk berfotosintesis. Ketika dia sudah punya bunga, berarti dia sudah siap untuk bereproduksi. Ketika dia sudah punya buah, maka dia sudah matang dan sudah siap dikonsumsi. Itu adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ketika bertumbuh dan berkembang, tumbuhan mengalami proses-proses di bawah ini. Yang pertama, dia mengalami perkecambahan. Seperti yang sudah kita praktikkan sebelumnya, bukan kita ya, seperti yang sudah kalian praktikkan sebelumnya, karena ibu tidak mempraktikkan, kita punya biji, kemudian ditanam. Nah, jadilah kecambah atau jadilah toge. Toge itu adalah bentuk kecambah dari kacang hijau. Setelah terjadi perkecambahan, kemudian dia itu terus maju ke proses yang kedua, yaitu morfogenesis. Morfogenesis. Ketika dalam biologi ada genesis, berarti dia itu adalah proses pembuatan atau proses terjadinya. Kita sudah mempelajari spermatogenesis, berarti kita mempelajari proses-proses yang dialami sperma ketika dia dibuat. Kemudian kita mempelajari juga oogenesis, berarti kita mempelajari proses ketika sel telur dibuat. Nah, di sini morfogenesis, morfologi itu dari morfologi ya, berarti ketika si organ-organ tumbuhan ini tumbuh, inilah prosesnya dipelajari di morfogenesis. Oke, kita kembali ke perkecambahan. Ada beberapa proses yang dialami di perkecambahan. Yang pertama ialah dormansi. Nah, dormansi ini apa? Kalian suka memperhatikan atau tidak? Ketika orang tua kita ingin menanam sesuatu, misalnya menanam cabai atau menanam tomat, pasti suka dikenal diipuk heula. Nah, diipuk teh berarti dia itu mengalami dormansi, mengalami istirahat terlebih dahulu. Nah, tidak serta-merta ketika orang tua kita ingin menanam tumbuhan, menanam cabai, menanam tomat, atau menanam tumbuhan lainnya, tidak serta-merta diala sikina kemudian dipelakeun, tidak seperti itu. Jadi kita itu diajarkan untuk mengambil biji-bijinya terlebih dahulu, kemudian disimpan untuk kemudian dikeringkan. Nah, dalam bahasa Sunda itu disebut dengan pengipukan, diipuk. Nah, dalam biologi kita mengenal istilah dormansi, berarti keadaan ketika bijinya itu beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai proses perkecambahan. Lalu setelah dormansi, kita mengenal istilah imbibisi. Nah, imbibisi ini apa? Ketika biji sudah selesai berdormansi, sudah selesai istirahat, dia itu ditanam. Kemudian terjadilah penyerapan air dari dalam tanah oleh biji, disebut dengan imbibisi. Jadi, jika ditanyakan apa pengertian imbibisi, ialah proses penyerapan air dari dalam tanah oleh biji tumbuhan. Kemudian kita akan mempelajari hormon aktif. Nah, ketika sudah berdormansi, kemudian dia berimbibisi, maka si biji kecambah ini atau biji tumbuhan ini akan mengaktifkan hormon-hormon tumbuhan yang nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Nah, hormon-hormon ini akan aktif sehingga memicu pertumbuhan plumula dan radikula. Ibu, naon cenah plumula dan radikula teh? Nah, jadi berurutan ya, ini sangat sistematis.
kita ambil bijinya, kemudian biarkan dia berdormansi. Setelah berdormansi, kita tanam, lalu kita biarkan dia berimbibisi, menyerap air dari dalam tanah atau dari dalam media. Jika kita kemarin praktikan, si biji itu mengambil air atau menyerap air dari kapas. Setelah itu, hormon-hormon di dalam biji tersebut aktif karena dia itu sudah ada perintah untuk melakukan pertumbuhan atau perkecambahan. Nah, setelah itu kita akan bertemu dengan plumula dan radikula. Plumula adalah calon daun dan radikula adalah calon akar. Nah, ketika sudah demikian, si kecambahnya ini sudah ada muncul dari dalam bijinya, itu ada yang ke atas untuk yang nantinya akan jadi batang dan daun. Biasanya jadi daun dulu warna hijau. Nah, itu disebut dengan plumula. Kemudian ada yang ke bawah yang nantinya akan jadi akar, disebut dengan radikula. Jadi, plumula ialah bakal calon daun, sedangkan radikula ialah bakal calon akar. Setelah semua proses perkecambahan dilalui oleh si biji, nanti dia itu akan mengalami morfogenesis. Di morfogenesis ini ada dua proses yang dilalui, yaitu pertumbuhan akar, kemudian pertumbuhan batang. Nah, kita akan masuk ke proses pertumbuhan dan perkembangan yang pertama, yaitu perkecambahan. Di sini, sebelum ke perkecambahan, kita harus tahu dulu bahwa ketika tumbuhan berkecambah tidak serta-merta bisa langsung tumbuh begitu saja. Ada beberapa kasus ketika seseorang menanam tumbuhan, ada yang tidak tumbuh kan, ada yang gagal. Nah, itu kenapa? Karena syarat-syarat perkecambahannya itu tidak terpenuhi. Ketika kita hendak menanam suatu tumbuhan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti keadaan air yang cukup, kemudian suhu yang optimum. Jadi, si suhu ini harus sesuai dengan keadaan tumbuhannya. Tumbuhan tidak boleh diletakkan di tempat yang terlalu dingin ataupun di tempat yang terlalu panas. Itu sebenarnya tergantung ke jenis tumbuhannya. Kalau kita misalnya menanam kaktus di tempat yang terlalu dingin, maka dia tidak akan tumbuh karena kaktus biasa hidup di tempat panas dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada syarat yang selanjutnya, yaitu oksigen, cahaya. Pokoknya ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi ketika proses perkecambahan terjadi. Maka kemarin saya menugaskan pengamatan perkecambahan di beberapa tempat yang berbeda disertai dengan air yang berbeda pula. Nah, ini tujuannya. Jadi, untuk mengetahui apakah di semua jenis air kecambah ini bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Apakah di semua tempat atau di semua iklim si tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik atau bisa berkecambah atau tidak. Begitu. Kemudian, sebelum masuk ke perkecambahan, jenis-jenis perkecambahan, kita harus mengetahui dulu struktur biji tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, di sini kita akan mempelajari struktur biji tumbuhan. Yang pertama contohnya itu ada biji kacang hijau. Nah, di sini kita punya gambar. Yang pertama itu biji kacang hijau dan biji jagung. Sudah familiar kan dengan jenis-jenis tumbuhan ini? Nah, untuk yang biji kacang hijau kita lihat ada radikula. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa radikula ini adalah calon akar. Kemudian kulit biji, yaitu sama saja dengan kulit kita, fungsinya untuk menjaga keadaan biji di dalamnya, sama dengan kulit kita yang menjaga keadaan tubuh kita di dalamnya. Kemudian ada kotiledon. Nah, ini ada istilah baru lagi. Kotiledon ini apa? Yaitu cadangan makanan biji. Ibu kumaha cenah pabaliut? Oke. Ketika tumbuhan hendak tumbuh dan berkembang, dia membutuhkan tenaga kan?
tenaga didapat dari cadangan makanan. Karena biji belum punya daun, maka dia tidak bisa berfotosintesis. Jadi dia tidak punya cadangan makanan kan dari hasil fotosintesis, maka sebagai gantinya dia memiliki kotiledon yang di tengah-tengah ini. Yang itu ada biji terbuka, yang biji kacang hijau kemudian dibuka, nah ada kotiledon di penunjukannya. Kotiledon ini berfungsi sebagai cadangan makanan biji karena dia belum punya daun yang berfungsi untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan. Gitu. Kemudian untuk epikotil dan hipokotil kita tahan dulu. Kita masuk dulu ke struktur biji jagung. Nah, perbedaannya apa? Untuk yang kacang hijau ini dia itu tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Kemudian untuk yang jagung ini dia hanya berkeping 1 atau tumbuhan monokotil. Kita sudah mempelajarinya di kelas 10 dan kelas 11 ya. Sekarang kita pelajari lagi. Bisi hilapri dipelajari lagi. Nah, sama dia punya kulit biji, kemudian dia juga punya radikula. Lalu di sini bahasanya dia punya skutelum atau kotiledon. Berarti dia itu berfungsi sama, yaitu sebagai cadangan makanan. Nah, di sini ada istilah baru lagi. Ada epikotil dan hipokotil. Bisa lihat kan, yang epikotil di kacang hijau itu ada di sebelah atas, kemudian hipokotil ada di bawahnya. Sama halnya dengan yang jagung juga, yang epikotil ada di atas, kemudian hipokotil ada di bawah. Nah, harus diingat kembali, kita akan mengingat beberapa pelajaran sebelumnya di pelajaran peredaran darah. Ketika ada hipertensi dan hipotensi, hiper itu kan tinggi, berarti kalau hipo adalah kebalikannya, yaitu rendah. Nah, di sini kita tidak menggunakan istilah hiper, tapi kita menggunakan istilah epi. Tapi untuk hiponya sama, berarti epi ini adalah yang di atas, kemudian hipo ini adalah yang di bawah. Tapi apa yang di atas yang di bawah? Nah, pengertian dari epikotil ialah calon batang yang ada di atas kotiledon. Jadi, nanti ketika tumbuh, si epikotil ini akan menjadi batang. Nah, karena posisinya sebagai epikotil, maka dia berada di atas kotiledon. Jadi, nantinya dia itu akan lebih tinggi. Begitu. Kemudian, untuk hipokotil adalah calon batang di bawah kotiledon, berarti kebalikannya. Kalau epikotil ialah di atas, kalau hipokotil berarti di bawah. Kemudian di sini ada endosperma, kemudian koleoptil. Itu adalah tambahan-tambahan, sebenarnya masih dari bagian embrio ya, yaitu masih calon anak gitu. Kalau misalnya di manusia, kita contohkan lagi dengan manusia. Di manusia, sebelum ada bayi, ada janin terlebih dahulu. Sebelum ada janin, ada zigot terlebih dahulu. Ketika ada zigot, hasil pembuahan sel sperma dan sel telur, maka di tumbuhan kita punya biji. Biji di tumbuhan sama dengan zigot di manusia. Kemudian ketika di manusia zigot itu tumbuh menjadi janin, kemudian untuk di tumbuhan kita punya kecambah. Lalu setelah itu ada bayi. Nah, di manusia kita mengenalnya dengan istilah bayi, untuk di tumbuhan kita mengenalnya dengan istilah bibit. Tanaman kecil yang akan ditanam bibit kan namanya. Nah, kemudian kita mengenal istilah manusia, untuk tumbuhan kita mengenal istilah tumbuhan. Seperti itu. Jadi, zigot sama dengan biji. Janin sama dengan kecambah. Kemudian bayi sama dengan bibit.
lalu jadilah individu manusia sama dengan tumbuhan. Maksudnya sama tingkatannya ya. Oke. Nah, dari struktur biji ini sudah beres semuanya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis perkecambahan. Ada 2 jenis perkecambahan yang kita kenal, yaitu disebut dengan epigeal dan hipogeal. Ibu, kenapa banyak sekali istilah asing? Iya, banyak sekali istilah asing, tidak apa-apa. Rame itu cenah cek ibu we dan cek abi mah henteu, tidak masalah. Kita pelajari bersama-sama. Dan ibu juga masih sering pabelit hipokotil, epikotil, hipogeal, epigeal, eta teh pabelit gitu. Nah, untuk yang epigeal ini, apakah kalian menemukan perbedaannya dari gambar dengan kecambah hipogeal? Coba naon bedana? Kalau kita melihat ke teori sebenarnya agak ribet ya si pembahasannya. Jadi di dalam buku dikatakan begini redaksinya. Apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah, maka perkecambahan tersebut disebut dengan kecambah epigeal. Wah, sangat ribet. Jadi cek ibu mah eta teh ribet gitu. Untuk membedakannya begini saja. Jika epigeal, kecambah epigeal ini adalah kecambah yang kotiledonnya terangkat ke atas tanah, sedangkan untuk kecambah hipogeal adalah kotiledonnya berada tetap di bawah tanah. Jadi perbedaan kecambah epigeal dan hipogeal ini terletak pada posisi kotiledonnya. Jika kecambah epigeal tumbuh, maka kotiledonnya akan ikut naik ke atas tanah. Nah, kita lihat ya, ada yang ditunjuk di epigeal ini yang kotiledon dia itu naik ke atas tanah. Jadi tidak di bawah tanah, yang di bawah tanah itu hanya akarnya saja. Namun untuk kecambah hipogeal kita dapat melihat bahwa si kotiledon ini berada di bawah tanah bersama-sama dengan akar. Kemudian ada hipokotil juga. Nah, perbedaannya itu hanya terletak pada posisi kotiledonnya saja. Jadi jika ditanya perbedaan epigeal dan hipogeal, maka perbedaannya terletak pada posisi kotiledon. Jika epigeal dia itu terangkat ke atas tanah, kalau hipogeal dia itu berada di bawah tanah kotiledonnya. Untuk pertumbuhan selanjutnya yaitu masuk ke proses morfogenesis. Kita masuk ke pertumbuhan akar. Nah, untuk pertumbuhan akar di sini kita akan memperhatikan dua gambar berikut. Ini adalah gambar struktur akar yang ketika di zoom atau diperhatikan atau diamati melalui mikroskop akan dihasilkan gambar yang seperti ini kurang lebih. Meskipun tidak serta-merta akan persis seperti ini ketika kita melakukannya, ketika kita membuat sayatan akar, tetapi minimal ini adalah hasil mikroskopik yang jelas ya untuk dipelajari. Nah, sebelumnya untuk pertumbuhan akar di tumbuhan ada 2 macam jenis pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer dan yang kedua ialah pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan primer dia itu berfungsi untuk menambah panjang dan tinggi tumbuhan. Sedangkan untuk pertumbuhan sekunder dia itu berfungsi untuk membuat tumbuhan bertambah lebar. Maka dari itu tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan tinggi dan pertambahan lebar. Nah, di sini dijelaskan bahwa pertambahan tinggi itu disebut dengan pertumbuhan primer dan pertambahan lebar itu disebut dengan pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan primer
Di akar kita bisa memperhatikan bahwa akar bertambah panjang ke bawah ya. Jadi si akar ini jika diperhatikan, nah yang gambar pertama ada tudung akar, kemudian daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Untuk tudung akar sendiri, dia itu berfungsi sebagai pelindung akar. Maksudnya bagaimana? Ya, hampir sama lah, hampir mirip dengan fungsi kulit di tubuh kita. Bedanya, tudung akar ini dia itu mensekresikan suatu zat untuk menembus tanah, sehingga tanah itu menjadi lunak ketika ditembus oleh akar. Jadi si tudung akar ini selain dia itu menjaga atau melindungi akar, dia juga berfungsi untuk melumatkan atau membuat tanah menjadi agak lembek sehingga mudah untuk ditembus. Kemudian kita naik ke atas ke daerah pembelahan sel. Nah, kenapa akar bisa bertambah banyak atau bertambah panjang? Karena daerah pembelahan sel dan daerah pemanjangan sel. Jadi ketika akar bertambah banyak, yang melakukan pekerjaan ialah daerah pembelahan dan pemanjangan. Kemudian untuk daerah diferensiasi biasanya dia itu menumbuhkan anak-anak akar, serabut akar, kemudian cabang akar, ada rambut akar. Nah, untuk daerah diferensiasi ini, namanya juga diferensiasi berarti ada perbedaan, membuat bentuk baru. Ketika akar yang bawah itu bertambah panjang di daerah pemanjangan dan pembelahan, maka daerah diferensiasi menciptakan cabang akar, kemudian serabut akar, lalu ada batang-batang akar, dan lain sebagainya. Untuk di beberapa tumbuhan kita mengenal adanya diferensiasi akar berbentuk umbi-umbian, misalnya singkong. Nah, si singkong ini adalah akar kan? Singkong adalah akar di bagian diferensiasi. Maka ketika kita melihat singkong baru dicabut, akan ada serabut-serabut halus yang disebut dengan serabut akar dan rambut akar, seperti itu. Sama halnya dengan tumbuhan umbi-umbian, wortel, kemudian lobak, kentang. Mereka juga merupakan bagian tumbuhan atau bagian akar yang berdiferensiasi menjadi umbi-umbian, di mana yang bekerja di sini adalah daerah diferensiasi akar. Untuk morfogenesis selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertumbuhan batang. Di sini, di gambar ini kita mempelajari batang dikotil. Sebenarnya di monokotil maupun dikotil hampir sama, namun perbedaannya terletak pada adanya bagian kayu atau tidak. Kan tumbuhan monokotil itu contohnya misalnya itu padi, kemudian jagung, dia itu kan tidak berkayu ya batangnya, tidak keras, bisa dengan mudah dipatahkan. Namun untuk tumbuhan dikotil kebanyakan dia itu berkayu. Maka biasanya untuk tumbuhan monokotil batangnya itu hanya bertumbuh primer saja, jadi hanya menambah tinggi saja. Sekalipun ada pertumbuhan sekundernya itu tidak banyak, jadi cuma menambah diameter sedikit. Tapi untuk tumbuhan dikotil, dia itu ketika batang bertumbuh dan berkembang, maka dia melakukan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder sekaligus. Ketika batang contohnya untuk dikotil tumbuhan berkayu beringin. Nah, ketika tumbuhan beringin itu bertambah tinggi, maka secara otomatis si batangnya pun bertambah lebar. Kayunya itu bertambah lebar, maka dia melakukan pertumbuhan primer dan sekunder sekaligus. Nah, di sini ada
saya sudah pernah membahas di kelas 11 bahwa si batang berkayu ini akan ada serat-seratnya seperti garis-garisnya. Itu disebut dengan lingkaran tahun, jadi bisa menunjukkan umur tumbuhan itu sudah berapa tahun. Karena ketika tumbuhan menambah diameter, dia itu mengalami iklim panas dan iklim dingin, maka terjadilah si lingkaran-lingkaran tersebut, sehingga dia itu bisa diprediksi berapakah umur tumbuhan tersebut. Pembahasan selanjutnya cukup panjang juga ya pembahasan kita sekarang. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada syarat-syarat khusus yang harus dilalui. Syarat yang harus dilalui oleh kecambah ketika dia hendak memulai pertumbuhan. Nah, syarat ini disebut dengan faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri tumbuhan tersebut. Ada air, kemudian suhu, lalu ada nutrisi, kemudian cahaya, dan yang terakhir adalah kelembapan. Nah, faktor-faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau berasal dari luar. Untuk air, kemarin kita sudah mempraktikannya dengan menggunakan beberapa jenis air yang berbeda. Kemudian dengan suhu juga kita sudah melakukannya di tempat terang gelap, kemudian untuk suhu dan cahaya ya, di tempat terang gelap, kemudian kita melakukannya di tempat yang panas, ada yang kering, berarti kelembapan juga. Nah, untuk semua itu, kenapa saya melakukannya? Karena untuk membuktikan benarkah faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian, selain faktor eksternal, dikenal juga faktor internal. Nah, faktor internal ini ada dua. Jadi yang berasal dari luar tubuh tumbuhan ini ada banyak, sedangkan untuk faktor internal hanya ada dua, yaitu ada gen dan hormon. Di sini dijelaskan bahwa gen merupakan sifat genetik individu yang diturunkan induk pada keturunannya. Sudah tidak asing ya, kita sudah mempelajarinya di kelas sebelumnya. Kemudian untuk hormon, sama halnya dengan manusia, tumbuhan juga memiliki hormon di dalam tubuhnya. Hormon-hormon tersebut ada banyak, tapi kita hanya akan mempelajarinya beberapa saja. Nah, ini adalah hormon-hormon tumbuhan yang akan kita pelajari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar gampang, biasanya saya mempelajarinya atau menghafalkannya dengan singkatan KGAS. Jadi ada kalin, auksin, giberelin, asam traumalin, kemudian gas etilen, asam absisat, dan sitokinin. Untuk hormon-hormon ini saya tidak akan menjelaskannya secara rinci, namun saya akan menugaskan kepada kalian untuk mencari fungsi dari hormon-hormon ini untuk proses pertumbuhan. Jadi hanya ada 7 saja ya, tidak usah banyak-banyak karena sebenarnya masih banyak hormon-hormon lain yang ada di dalam tumbuhan. Ada oligosakarin, kemudian sistemin, asam salisilat, pokoknya masih banyak lagi hormon-hormon lainnya. Tapi saya hanya akan menugaskan 7 hormon saja untuk dicari fungsinya. Singkat-singkat saja, tidak usah panjang. Nah, nanti disatukan dengan laporan praktikum yang kemarin ya, pengamatan perkecambahan. Untuk pengumpulannya difoto saja, kemudian diupload di e-learning. Ada di, kalau tidak salah saya sudah memasukkannya untuk yang pengamatan tumbuhan di penilaian keterampilan. Nanti saya lebih rincinya saya kirim di WA. Namun untuk tugasnya kalian bisa cari si
fungsi-fungsi dari hormon-hormon ini yang ada 7 untuk tumbuhan. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan boleh ditanyakan ke saya. Semoga kita bisa bertatap muka ya untuk pertemuan selanjutnya, karena agak asing juga untuk penjelasan materi ketika tidak dilakukan tatap muka. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.